sujud syukur ini sebenarnya sama seperti sholat. Ada niatnya, tapi langsung sujud, tak ada takbirnya. Umpamanya apa ini yang menimbulkan sujud syukur nih? Syukur nih berterima kasih kepada Allah, dapat nikmat, gembira. Misalnya kabarnya bapaknya ini kena musibah, dikabarkan meninggal dunia, ternyata hidup, gembira sekali itu kabarnya, langsung sujud syukur. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bidzarain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Perkara yang haram bagi wanita haid atau nifas. Wanita yang haid, yang mengeluarkan darah haid atau nifas, diharamkan menjalankan satu sholat. Jadi orang yang haid, keluar darah haid atau keluar darah nifas, haram sholat. Tidak wajib qadha, bahkan haram. Umpamanya darahnya haidnya 7 hari, maka selama 7 hari itu haram sholat dan tidak usah diqadha, bahkan haram diqadha. Itu kalau perempuan keluar darah nifas atau haid, haram sholat dan nggak usah diganti sholatnya itu selama haid itu. Yang kedua, sujud syukur. Sujud syukur haram juga, karena sujud syukur ini sebenarnya sama seperti sholat. Ada niatnya, tapi langsung sujud, tak ada takbirnya. Umpamanya apa ini yang menimbulkan sujud syukur nih? Syukur nih berterima kasih kepada Allah, dapat nikmat, gembira. Misalnya kabarnya bapaknya ini kena musibah, dikabarkan meninggal dunia, ternyata hidup, gembira sekali itu kabarnya, langsung sujud syukur. Tapi posisinya harus punya wudhu, menutup aurat, sama seperti hukumnya sholat, menghadap kiblat. Jadi takbir, sujud syukur, Allahu Akbar, langsung sujud. Bacaannya itu ada khusus sujud syukur itu. Setelah sujud, satu kali saja sujud, kemudian salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum, begitu. Dan ini harus punya suci dari hadas kecil atau hadas besar. Kalau nggak punya wudhu, berdosa. Atau hadas haid atau nifas, niatnya Allahu Akbar, tapi hadas haram. Jadi sama dengan sholat hukumnya. Takbir, posisi berdiri kah atau duduk? Kalau posisi berdiri takbir Allahu Akbar, langsung sujud. Satu kali saja wajhi, gak ada bacaan situ. Atau baca yang biasa, bukan bacaan doa sujud, subhana rabbil a'la wa bihamdihi. Jadi ada khusus itu. Kemudian setelah itu bangun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang betul. Jangan menang tinju langsung sujud di lapangan, menang sepak bola, jangan buka aurat, yang lain. Sujud itu sujud syukur, harus punya wudhu, menghadap kiblat, tutup aurat. Itu ada takbirnya juga. Jangan seperti orang yang biasa, kan ada kan menang sepak bola langsung sujud di lapangan, kan celana pendek, menghadap kemana itu salah, haram. Karena hukumnya seperti sholat, harus suci di hadas kecil dan hadas besar. Itu sujud syukur. Haram kalau haid dan nifas. Nomor 3, sujud tilawah. Haram bagi orang haid atau nifas sujud tilawah. Tahu sujud tilawah? Di Al-Quran itu ada ayat sajadah. Kamu sendiri yang membaca ayat itu
atau kawan membaca kamu mendengar. Kan ada di Al-Quran di pinggirnya ada tulisan sajadah. Maka yang mendengar atau yang membaca itu sujud tilawah. Sama hukumnya takbir. Kalau di luar sholat ya. Kalau di luar sholat, jadi ngaji bahasa sajadah di itu dari tempat itu posisi takbir, sujud niatnya sujud tilawah, sujud sama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sama dengan sujud syukur. Cuman bedanya itu yang mendorong itu apa? Kalau sujud syukur itu yang mendorong itu karena syukur kepada Allah, gembira hatinya. Nggak jadi meninggal bapaknya, nah kan gembira sujud syukur. Kalau sujud tilawah karena bacaan Al-Quran yang ayat sajadah itu. Sama takbir juga, langsung sujud, salam, assalamualaikum. Kalau itu di luar sholat. Kalau di dalam sholat, kalau jadi imam, pas membaca si imam tadi ayat sajadah, maka diperlukan setelah Fatihah kan surah kan, pas yang dibaca itu ayat sajadah itu sujud. Nah, sunnahnya imam turun sujud, makmum ikut sujud, nggak usah menoleh, sujud selesai bangun lagi lanjutkan baca ayat tadi. Yang kasihan imamnya, makmumnya yang nggak tahu. Beda imam ini sujud di tengah sholat, ya, imam makmumnya yang nggak tahu. Itu namanya sujud tilawah. Sebabnya bacaan ayat-ayat sajadah. Disunnahkan itu sujud. Dan harus punya wudu, harus suci dari hadas kecil dan besar. Makanya haram wanita yang haid atau nifas itu sujud tilawah. Paham ya? Disunnahkan. Nomor 4, tawaf. Tawaf ini mengelilingi Baitullah. Kalau kamu ke Mekah itu ada istilah tawaf. Tawaf kudum, baru nyampe ke Mekah tawaf dulu. Kalau di masjid atau di luar Baitullah namanya itu tahiyatul masjid. Kalau di Mekah, masjid Baitullah Mekah, maka tawaf sunnahnya. Tahiyatul masjidnya itu tawaf, mengelilingi Ka'bah 7 kali. Itu harus punya wudu dan hadas bersih dari hadas kecil dan hadas besar. Dan sudah ada yang ke Mekah, pernah ketemu Mekah melihat di TV, yaitu mengelilingi itu bangunan Baitullah itu 7 kali.